Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 14. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dung roji susiani di ida mahalak masai torop. Jadi asima rohana midana sida. Di pamalum ma'aka namar sahid na dinasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam nas harian kita hari ini bersamaan dengan peristiwa atau mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah peristiwa yang sangat familiar bagi kita. Barangkali itulah yang membuat kita sering hanya terfokus kepada peristiwa-peristiwa mujizat itu, penyembuhan itu, fokus kepada 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Kita sering fokus hanya kepada tanda-tanda mujizat, bukan kepada pembuat mujizat itu. Tetapi hari ini kita mau memfokuskan perhatian kita kepada si pembuat mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa itu direspon oleh Tuhan Yesus atas situasi yang terjadi yang dirasakan oleh orang banyak. Maka dalam nas harian kita hari ini disebutkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada suatu kekuatan dalam diri Tuhan Yesus yang melihat antusiasme orang banyak yang mengikutinya. Kekuatan itu secara sederhana boleh kita sebut sebagai sense of solidarity, rasa kepedulian yang telah menggerakkan belas kasihnya untuk melakukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh orang banyak. Kepedulian Yesus tertuang secara holistik, menyeluruh, melalui pengajaran dan pemberitaan firman, melalui penyembuhan orang-orang sakit, dan mencukupkan makanan bagi 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Belas kasih atau sense of solidarity inilah salah satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki baik secara personal maupun sebagai lembaga gereja secara organisasi. Belas kasih ini akan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bertindak melakukan sesuatu untuk merespon dan menyelesaikan pergumulan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dengan adanya ketergerakan hati, maka kita akan hadir sebagai perpanjangan tangan Kristus dalam menunjukkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama. Kita harus mengesampingkan egosentrisme yang sering hanya memikirkan diri sendiri, senang sendiri, menikmati sendiri. Jiwa peduli kita hanya akan dapat terbangun dengan fokus kepada Kristus yang benar-benar menjadi jaminan atas hidup kita dan yang membuat tanda mujizat. Hidup kita tidak akan dijamin oleh egoisme kita, keserakahan kita, dan hal-hal yang membuat kita sibuk menikmati hidup kita sendiri, melainkan dengan mengikut Kristus dan berfokus kepadanya. Fokus kepada Yesus Kristus akan menjadi kekuatan untuk mencari solusi atas setiap persoalan kehidupan kita. Melalui peristiwa penyembuhan ini, dan juga melalui Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat merespon persoalan hidup kita dan bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya. Saudara-saudariku, kita adalah makhluk lemah yang memiliki keterbatasan kemampuan. Ketika keterbatasan kita diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar, maka kita akan cenderung mencari titik nyaman dan menutup kepedulian kita. Tetapi dengan fokus kepada Yesus,
belas kasih kita akan menggerakkan kepedulian kita, sehingga kita akan menjadi bagian dari usaha untuk memperoleh solusi yang terbaik atas persoalan kehidupan kita dan persoalan hidup sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.